Oke, sekarang kita masuk ke induk-induknya ya. Kita masuk ke cabang utamanya yang nentuin tata namanya tuh akan seperti apa. Di sini tuh kakak nggak tahu di sekolahmu tuh bagaimana. Akankah ada lebih? Akankah ada berapa? Cuma di sini kakak akan masukin 6. Setidaknya yang kakak tahu tuh ada 6. Ada alkohol, ada aldehid, ada ether, ada keton, ada asam karboksilat, ada ester. Nah, masing-masingnya gimana cara ngebacanya? Pertama, maksudnya dari trivial di sini itu lebih ke arah eh lebih ke trivial ini tuh kayak penyebutan biasanya tuh akan seperti apa sih? Nah, di sini ada alkohol. Sebutan iupaknya, iupak ini tuh akan mempengaruhi ya. Jadi kamu cuma nggak bisa ngafalin cuma alkoholnya doang. Tapi kamu mesti ngafalin iupaknya tuh apa? Alkanol. Nah, soalnya ujung-ujungnya ini tuh akan menentukan penyebutannya. Misalnya, di cabang utamanya itu ada 3 karbon. Berarti kan sebutannya adalah propanol. Kalau misalnya yang aldehid. Aldehid itu sebutannya adalah alkanal. Berarti misalnya pakai yang pro ya. Kita pakai yang tiga karbon dulu deh. Berarti yang alkanal sebutannya adalah propanal. Nah, yang ether itu ada alkoksi, alkana. Jadi itu sebutannya ada 2. Nanti akan coba dijelasin masing-masing. Cuma di sini yang kakak mau tekenin pertama kali adalah bagaimana sih nama Yupak ini mempengaruhi tata namanya nanti. Nah, keton ada nonnya. Itu eh, nonnya ini jadinya propanon. Nah, ada asam karboksilat. Nanti sebutannya pertamanya pasti depannya ada asam nih. Belakangnya tuh ada noatnya. Asam propanoat. Atau yang ether nih, alkoksi, alkana sebutannya adalah misalnya di kiri tuh ada dua karbon. Itu sebutannya adalah metoksi propana misalnya gitu. Jadi di dalam ether itu tuh akan ada 2 penyebutan. Ini kan ada koksi, ada kananya. Nah, 2 ini itu akan mempengaruhi tata namanya menjadi 2 nama gitu. Ada 2 pembagian lah. Itu nanti akan kita coba bahas. Nah, makanya di sini ada R. Maksudnya R di sini tuh bukan R ya, tapi nanti akan ada cabang C yang keberapa gitu loh. Jadi cabang utamanya itu akan kebagi 2. Satu di R sini, satu di R sini. Nah, biasanya nanti akan kakak ulang lagi ya. Tapi untuk yang R yang ini itu akan R ini tuh akan ada apa ya namanya? Akan ada eh akan lebih kecil. Jadi yang R aksen ini tuh dia gugusnya lebih pendek gitu loh. Yang R ini akan lebih panjang. Nanti akan kita lebih dalamin lagi. Nah, untuk yang ester, alkil alkanoat. Nah, sebenarnya sama kan. Asam karboksilat dengan ester kan sama-sama noat kan. Cuma yang ngebedain jangan lupa asam karboksilat itu ada kata asamnya. Jadi walaupun sama-sama asam karboksilat dan ester misalnya tiga cabang karbon, berarti kan sama-sama propanoat kan. Cuma di sini berarti penyebutannya beda. Untuk yang asam karboksilat itu sebutannya adalah asam propanoat. Tapi kalau ester propanoat. Berarti kalau misalnya disebutnya adalah propanoat itu pasti ester. Tapi kalau misalnya asam propanoat itu adalah asam karboksilat. Oke, itu untuk kata namanya. Kita akan masuk, ini tuh rumus umum. Sebenarnya bisa dipakai, bisa nggak juga. Cuma ini tuh buat make sure sebenarnya tuh CnH2n plus 2O ini apa. Ini tuh nanti akan jumlahnya. C-nya tuh ada berapa. Misalnya C-nya 3 nih, ada 3 karbon. Pasti H-nya tuh ada 6, karena 2N. Terus ada 2O. Udah gitu doang. Itu cuma untuk buat make sure aja sih. Kalau misalnya ini bisa ngebantu buat tentuin aja.
ini tuh akan, kalau C-nya ada berapa, H-nya ada berapa, O-nya ada berapa, kita bisa tahu sebenarnya ini tuh apa sih, apakah ini alkohol, apakah ini aldehid, apakah ini ether, apakah ini keton. Itu penyesuaian aja, bisa kamu pakai sebagai strategi aja, cuma nggak terlalu inilah buat rumus umum ini. Nah, yang penting untuk nentuin sebenarnya, ini kan untuk nentuin secara umum aja ya. Misalnya ada C4H8 2O, udah pasti itu kan alkanol. Itu kan secara rumusnya kan. Tapi kalau misalnya kita dapat gambar gimana? Nah, masing-masing dari senyawa karbon ini itu tuh dia punya ciri khasnya masing-masing, yaitu sebutannya adalah gugus fungsi. Ketika gugus fungsinya itu ada OH, berarti dia alkohol. Kalau misalnya dia ada seperti ini, COH, yang begini bentukannya, berarti dia aldehid. Kalau misalnya ini, seperti yang kakak bilang, R ini tuh adalah bukan R nantinya, tapi nantinya dia adalah karbon. Karbonnya di sini ada rantai karbon, di sini ada rantai karbon. Nah, ini berarti adalah ether atau alkoksi alkana. Kalau bentukannya seperti ini, berarti dia adalah keton atau alkanon. Nah, ini ingat, jangan lupa aldehid itu H, tapi kalau asam karboksil itu OH. Berarti untuk gugus fungsinya adalah seperti ini. Nah, untuk yang ester, seperti yang kakak bilang, nanti R-nya ini tuh akan beda sendiri kok gitu loh. Akan lebih pendek. Nanti kita akan lihat kok lebih dalamnya tuh gimana. Gitu loh. Nah, di sini kakak tambahin. Sebutannya tuh sama. Berarti yang ada dua tuh ada yang alkil sama alkoksi. Nah, nanti ini tuh akan ada sebutannya juga. Misalnya isopropil propanoa. Jadi ada alkilnya di sini. Ini alkilnya kakak tambahin ini biar ini ilnya ya. Yang dipakai adalah ilnya. Nggak perlu ada ininya juga sih sebenarnya. Cuma nanti bisa dilihat berdasarkan ininya. Nanti kita akan masuk lebih dalam tentang ini. Tapi secara dasar, berarti strateginya gimana? Strateginya adalah kamu mesti ngawalin IUPAC-nya tuh bagaimana. Kalau enggak, kamu nggak bisa tahu namanya. Tata nama penamaannya bagaimana. Rumus umum, ketika kamu tahu rumusnya, kamu akan tahu ini apa. Itu kedua. Strategi ketiga, ketika kita dapat gambar, berarti atau ada strukturnya, berarti yang fokusnya adalah gugus fungsinya apa. Kalau gugus fungsinya OH, berarti dia alkohol. Kalau gugus fungsinya adalah COH, berarti dia aldehid. Kalau misalnya dia rantai karbon, tengahnya ada O terus disambung dengan rantai karbon lagi, berarti itu ether. Kalau misalnya dia C tengahnya, terus atasnya ada O, berarti dia keton. Dan seterusnya. Jadi fokusnya adalah 3 hal. Kalau apa. Tapi yang pasti IUPAC ini perlu banget dihafalin untuk tahu penamaannya. Sama seperti alkana, alkena, alkuna. Belakangnya kita perlu tahu. Oke? Itu untuk satu. Nah, kedua, hal yang paling penting setelah tahu tentang induk-induknya atau cabang utamanya, kita tuh mesti fokus sama yang namanya penentuan tata namanya. Nah, untuk sekarang kita fokus ke sini dulu aja. Untuk bagaimana, Kak, maksudnya gimana, penerapannya bagaimana. Kita nanti akan masuk ke video alkohol, tapi untuk pertama, kita akan fokus dulu. Ada 2 hal penentuan kata namanya. Pertama, menentukan rantai terpanjang. Penentuan rantai terpanjang itu harus melalui gugus fungsi. Nggak harus OH doang ya di sini ya. Tapi gugus fungsi kan yang tadi kakak jelasin. Kapan dia disebut alkohol kan ada OH-nya. Nah, terus yang kedua, pilihan rantai terpanjang. Kalau lebih dari 1, maka cari cabang terbanyak. Oke, 2. Pemberian nomor.
harus dekat dengan gugus fungsi. Fokus ke sini ya. Kakak akan harus fokus dengan gugus fungsi. Jika jika sama-sama dekat, jika sama-sama dekat dari kiri atau kanan, maka lihat cabang terdekatnya. Maksudnya gimana? Oke, kakak akan pakai contoh. Kakak akan pakai contoh di sini ada gugus fungsi karbon. Ada gugus fungsinya si OH. Berarti kan otomatis dia alkohol ya. Ada nolnya, jangan lupa juga. Nah, di sini kamu bisa lihat kalau misalnya dia rantai terpanjang, otomatis yang kita lihat rantai terpanjang itu berapa? Maksudnya apa sih? Rantai terpanjang adalah rantai karbon paling banyak itu yang mana? Berarti kalau misalnya dilihat dari gambar, kita tuh punya ada 5. Oke lah, paling gampang dilihat adalah ini ada 5, Kak. Oke, di sini ada 5 nih. Udah dong. Tapi pertanyaannya apakah cuma itu doang rantai terpanjang? Enggak juga. Kamu bisa lihat di sini tuh juga ada rantai terpanjang. Ini sama-sama 5 loh, gitu loh. Jadi penentuan rantai utama itu tuh nggak selalu dia horizontal begini, tapi dia juga bisa nekuk kok gini. Yang nggak boleh tuh gimana? Yang nggak boleh itu adalah penentuan rantai utama setelah kamu dari sini, terus kamu putar balik nih ke sini. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi dia mesti satu arah. Mau dia arahnya ke sini, mau dia arahnya ke sini, itu nggak apa-apa. Pokoknya dia satu garis nggak putus atau nggak balik lagi lah istilahnya. Itu penentuan rantai utamanya. Nah, sekarang penentuan rantai utamanya itu gimana? Berarti dua, kita punya permasalahan. Rantai terpanjangnya berarti ada 2 jenis nih. Kakak ganti warna nih. Ada 2 jenis nih. Satu yang lurus horizontal, satu yang ada yang ke bawah gitu. Berarti ada 2. Sekarang penentuannya dari yang mana yang akan kita pakai gitu loh. Bingung dong. Iya bingung. Berarti kita bisa lihat untuk menentukan rantai terpanjang yang A itu harus melalui gugus fungsi. Gugus fungsinya yang mana berarti? Gugus fungsinya adalah yang OH dong berarti ya. Nah, berarti gugus fungsi yang OH berarti gugus fungsi yang OH berarti gugus fungsinya OH. Oke. Berarti harus melewati OH. Dua-duanya melewati nggak? Yang merah melalui, yang hijau juga melalui nih. Kita startnya dari sini ya berarti. Ini start, ini akhir. Ini start, ini akhir. Akhirnya ada tanda panahnya ya. Oke, berarti udah nih dua-duanya sama-sama melewati gugus fungsi. Berarti tetap kita nggak nemuin nih rantai terpanjang yang mana, karena dua-duanya masih memenuhi syarat. Berarti kita pakai aturan yang kedua. Pilihan rantai terpanjang lebih dari satu, cari cabang terbanyak. Oke, kalau yang merah, rantai terpanjangnya berarti ada apa di sini? Oh, ternyata ada yang metil. Dan di sini ada yang etil nih. Ada yang sorry. Yang metil yang ini ya, yang metil yang ini. Terus ada yang etil. Berarti di sini ada 2 cabang nih untuk yang merah. Kalau hijau gimana? Kalau hijau berarti dia ada yang berarti cabangnya cuma ini dong. Cuma iso, propil. Berarti dengan kayak gini, kita bisa ngomong, rantai terpanjang adalah rantai yang warna merah yang bisa kita pakai. Karena memenuhi 2 syarat. Pertama, dia melalui gugus fungsi. Yang kedua, rantai terpanjang yang merah ini punya cabang lebih banyak daripada rantai utama yang hijau. Oke? Berarti udah jelas. Berarti kita akan pakai yang warna merah. Rantai warna merah. Oke. Kelar ya untuk penentuan rantai terpanjangnya. Nah, terus yang kedua, pemberian nomor kayak tadi ya, seperti yang di video sebelumnya untuk percabangan, kita harus nentuin nih. Mana sih yang nomor 1, nomor 2 untuk nentuin apa? Untuk nentuin letak cabangnya ada di mana? Atau letak gugusnya ada di mana? Berarti kan kita masih urutan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena di sini karbonnya ada 5, berarti 1 sampai 5. Kita mesti nentuin satunya di sini atau satunya di sini. Kok 2 sih? Satunya di sini atau satunya di sini? Nah, aturannya adalah harus dekat dengan gugus fungsi.
Jika sama-sama dekat dari kiri atau kanan, maka lihat cabang terdekatnya. Oke, cabang terdekatnya nggak usah sih sebenarnya. Karena udah jelas ya, gugus fungsinya terdekat adalah yang OH kan di sini kan adalah gugus fungsi kan. Berarti nomornya akan mulai dari sini. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Udah jelas, cukup. Selesai. Nah, untuk penamaannya kita lanjut ke video selanjutnya. Tapi sampai sini clear ya harusnya ya. Tentang penentuan mana sih, berarti ada dua materi di sini. Satu, itu ada penentuan induknya. Ini masuk ke jenis apa? Jenis alkohol, aldehid, ether, keton, asam karboksilat, atau ester. Satu. Materi kedua adalah penentuan dari gambar, dari strukturnya. Mana rantai utamanya, mana yang jadi cabang, terus mana sih penomorannya. Jelas ya? Oke, kalau misalnya nggak jelas, nanti kita akan masuk. Oke,